Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dasar dari jaringan komputer. Pertama ada yang namanya jaringan komputer ya. Jadi jaringan komputer ini apa? Terus yang kedua ada yang JARCOM, jaringan komputer berdasarkan geografisnya itu seperti apa. Terus jaringan komputer berdasarkan topologi jaringannya itu kayak gimana. Terus ada lagi JARCOM berdasarkan perangkat atau device ya. Device dari jaringan komputer. Terus selanjutnya kita akan bahas sedikit tentang yang namanya IP address. Ke bagian pertama, jaringan komputer. Di sini pengertian dari jaringan komputer. Jaringan komputer ini adalah koneksi antara dua atau lebih ya dari devices yang terhubung secara fisik maupun secara logik. Jadi device yang terhubung ya secara logik maupun secara fisik. Nah ini nanti dia akan saling bertukar informasi. Jadi yang dinamakan yang terhubung dengan network. Itu pertama dia harus connect secara fisik maupun secara logik. Dan kedua dia harus bisa saling tukar informasi. Nah kalau seandainya ada device yang nyala ya terhubung dengan network dan dia tidak bisa bertukar informasi, berarti kesimpulannya tuh perangkatnya ngehang. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, jaringan komputer ini dapat dikatakan terkoneksi apabila device yang ada dalam network tersebut bisa saling bertukar data atau berbagi resource yang dimiliki. Nah, ini contohnya seperti ini ya di gambar ini. Nah, ini ada ISP ini. ISP ini membawa bandwidth ya. Seperti itu. Bandwidth ini nanti akan dimodulasi oleh si modem. Nah, nanti dari modem ini ya kan, nanti dia itu ada nilai bandwidth atau kapasitas bandwidth yang nanti kita bisa pakai atau gunakan. Contoh nanti di laptop ini dia akan melakukan browsing atau streaming YouTube. Nah, dia bisa streaming YouTube itu pasti dia akan ngambil resource yang ada di gateway atau router ya, atau modem. Seperti itu. Jadi dia bisa bertukar informasi dari satu device ke device yang lain. Nah, ini yang disebut sebagai jaringan komputer atau JARCOM. Nah, ini dari laptop ya. Itu bisa via Wi-Fi. Nah, kalau untuk komputer itu bisa via LAN ya atau kabel. Dan selanjutnya bisa via kabel maupun via wireless atau via WLAN. Nah, ini untuk interkoneksi. Nanti di slide bawah kita akan juga bahas gitu ya sedikit. Nah, jadi intinya setiap device yang terhubung dengan network dan dia itu bisa saling bertukar informasi, nah itu yang disebut sebagai jaringan komputer. Nah, kalau seandainya ada devices yang dia terkoneksi tapi dia nggak bisa memberikan apa itu resource-nya atau tidak bisa bertukar informasi, ya kemungkinan satu ya device-nya ngehang atau memang dari faktor ada security yang memang mengeblok port atau konten-konten tertentu yang sehingga dia itu tidak bisa keluar atau tidak bisa masuk seperti itu. Kita masuk slide kedua yaitu sistem client server. Nah, jadi komputer ya yang berperan sebagai penerima layanan jaringan itu disebut klien. Jadi yang menerima atau yang merequest seperti itu ya. Nah, sedangkan komputer yang memberikan layanan jaringan itu disebut sebagai server. Contoh apa itu namanya web browser ke Google gitu ya. Kita ketik www.google.com. Sebenarnya kita itu sebagai klien ya atau user gitu ya. Nah, nanti yang kita akses itu sebenarnya adalah server. Nah, di sini ada gambarannya ya. Jadi ini web server, katakanlah ini web servernya si Google gitu ya. Terus kita akses lewat laptop, bisa lewat komputer bisa. Nah, ini kita aksesnya itu kita sebagai klien atau sebagai user. Nah, kita bisa akses langsung ke situs tersebut karena memang situs tersebut itu sebenarnya ada domain name ya. Domain atau IP yang sudah di-change ke dalam domain yang kita bisa akses lewat IP public. Jadi kesimpulannya setiap kita ya device kita yang sudah terhubung dengan internet dan kita ingin mengakses sebuah web atau sebuah konten-konten tertentu, nah itu kita pasti akan bisa apa itu merich ya atau terkoneksi dengan konten atau web tersebut karena memang secara network seluruh jaringan itu terhubung ya ke seluruh dunia.
seperti itu. Nah, ini polanya modelnya client server. Jadi kalau kita akan merequest sebuah situs atau streaming konten, maka kita sebagai kliennya, yang kita akses itu dia sebagai servernya, seperti itu. Nah, di seluruh dunia itu memakai pola seperti ini. Nah, ini memerlukan perangkat tambahan ya untuk menghubungkan transmisi data. Nah, seperti bridge ya perangkatnya, terus ada hub, ada switch, ada root, ada gateway. Nah, ini untuk device-device yang mendukung supaya kita itu bisa terkoneksi dengan network dan kita bisa berbaur dengan global network seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya sebentar. Nah, ini klasifikasi jaringan komputer berdasarkan geografisnya. Nah, ini berdasarkan geografis ya. Jadi ada 3 poin di sini. Pertama kita sebut sebagai LAN atau Local Area Network. Kedua, kita bisa sebut sebagai MAN atau Metropolitan Area Network. Untuk yang ketiga, kita bisa sebut sebagai WAN atau Wide Area Network. Jadi kalau LAN, simpel ya. Nah, jadi berdasarkan geografis itu ada 3 komponen ya di network atau di JARCOM. Pertama LAN, kedua MAN, ketiga WAN. Oke, kita akan masuk ke konten pertama yaitu Local Area Network atau LAN. Nah, ini merupakan jaringan komputer yang memiliki secara pribadi ya, yang dimiliki secara pribadi. Jaringan ini umumnya digunakan ya untuk cakupan sebuah rumah, kantor, sekolah, kampus, lab, dan gedung atau yang berjarak hingga 1 sampai 10 km. Jadi katakanlah ada sebuah network yang radiusnya 1 sampai 10, itu kita bisa kategorikan ya sebagai LAN atau Local Area Network. Nah, LAN ini ya digunakan untuk menghubungkan beberapa personal komputer atau kita bisa sebut sebagai PC dan workstation ya pada suatu kantor maupun pabrik sehingga device-device tersebut itu bisa saling bertukar informasi atau data. Nah, ini support device atau perangkat dalam LAN. Yang pertama itu hub. Hub ini menghubungkan secara secara fisikal gitu ya. Terus ada NIC atau kita bisa sebut sebagai network interface card. Nah, untuk NIC ini bisa LAN, bisa wireless seperti itu ya. Sesuai dengan nanti routernya itu interkoneksinya menggunakan apa. Terus selanjutnya ada server. Nah, server ini berfungsi untuk melayani ya jaringan yang request sebuah konten atau URL tertentu. Selanjutnya ada workstation. Workstation ini adalah sebuah node atau host. Nah, kita bisa sebut sebagai komputer seperti itu ya. Terus ada network software. Nah, untuk network software ini kadang ada yang menggunakan, kadang juga ada yang tidak menggunakan. Nah, ini nanti bebas ya. Perluannya mau digunakan seperti apa. Nah, ini kurang lebih gambarannya ya secara global bahwa LAN itu radiusnya itu antara 1 sampai 10 km. Dan ini adalah network secara privasi ya atau pribadi. Nah, nanti kita bisa gunakan, bisa atur sesuai dengan skema kita. Maksudnya ya, mau menggunakan LAN atau mau menggunakan WLAN. Nah, itu tergantung dengan kita punya budgetnya kayak gimana dan kita ingin menggunakan LAN ini fitur-fiturnya mau model kayak gimana. Nah, contohnya kayak gini ya. Nah, ini ada hub. Terus ini ada laptop, terus ini ada komputer. Nah, ini kita bisa sebut sebagai LAN. Jadi perangkat yang sudah terkoneksi dengan hub ya, maupun walaupun itu tidak ada interkoneksi dengan internet, itu kita bisa sebut sebagai LAN. Kita masuk ke bagian kedua, yaitu ada Metropolitan Area Network atau kita bisa sebut sebagai MAN. Nah, ini ya adalah perluasan dari LAN. Nah, ini mencangkup hingga satu kota yang terdiri dari puluhan bangunan ya dengan radius antara 10 sampai 50 km. Nah, ini lebih gede lagi ya. Nah, pada jaringan ini digunakan kabel transmisi berupa serat optik atau kita bisa sebut sebagai optik. Nah, ini perangkat yang mendukung untuk MAN ini ada router. Nah, router ini ya berfungsi untuk melakukan proses routing ya. Jadi ada banyak route
ada banyak router gitu kan yang terhubung secara itu jaringan lewat media optik. Nah, nanti kita bisa routing satu-satu. Katakanlah gedung A gitu ya dengan gedung B. Gedung A dengan gedung B ada jalur optik. Nah, dari router itu kita bisa routing ya dari gedung A ke gedung B. Nah, itu untuk satu area atau dua gedung ya, satu area dua gedung. Nah, di dalam gedung itu kan ada LAN-LAN banyak tuh. Katakanlah di lantai satu LAN-nya tersendiri, lantai dua LAN-nya sendiri. Tapi ujung-ujungnya ya dari lantai satu sampai lantai berikutnya itu dia akan ngerut juga ke router besarnya. Seperti itu. Nah, kalau dia sudah kerut ke router besarnya, maka dari gedung satu ke gedung dua ini bisa ngobrol atau bisa cara source informasi itu bisa saling bertukar data seperti itu. Nah, di samping router juga ada switch ya. Terus ada hub, ada radio ya. Jadi kalau seandainya nggak mau pakai optik, kita bisa menggunakan radio ya. Katakanlah satu gedung dengan gedung lainnya interkoneksinya menggunakan radio ya. Tinggal tembak P2P jadi point to point jadi. Nah, ini adalah MAN ya. Jadi MAN itu sebenarnya adalah kumpulan dari LAN gitu ya yang bisa saling terkoneksi. Nah, kalau kita asumsikan sebagai gedung satu dengan gedung dua, yaitu gedung satu bisa terkoneksi dengan gedung dua. Kesimpulannya di dalam gedung satu itu terdapat banyak network, ya. Network itu juga bisa saling berkomunikasi dengan network lain atau di gedung yang lain. Ini adalah MAN atau Metropolitan Area Network. Selanjutnya kita masuk ke Wide Area Network atau kita bisa sebut sebagai WAN. Nah, kalau WAN ini jaringan yang menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya. Nah, ini antar kabupaten, antar provinsi, sampai antar negara hingga antar benua. Nah, WAN ini biasanya kalau kita sebut sebagai internet, kemungkinan bisa seperti itu. Karena setiap satu IP ya yang kita dapat dari ISP itu kita sudah mewakili untuk bisa mengakses di semua situs atau URL yang terhubung ke seluruh dunia. Nah, ini kita bisa sebut sebagai WAN. Nah, ini dalam pengiriman datanya ya, jaringan ini menggunakan satelit ya sebagai media transmisi utama dan juga bisa menggunakan sambungan serat optik. Jadi kalau di sini ya gambarnya, jadi ini adalah dunia ya. Ini katakanlah kayak semacam benua A, benua B, benua C. Nah, ini dia saling terhubung ya. Sebenarnya mereka itu saling terhubung. Nah, terhubungnya ini menggunakan biasanya serat optik atau kabel fiber yang ada di laut itu ya. Jadi semua benua itu kalau kita lihat ya secara jaringan itu banyak sekali jaringan optik ya yang memang diperuntukkan untuk interkoneksi dari satu benua ke benua lain. Sehingga ya untuk orang-orang yang menggunakan internet ya itu kita bisa langsung search atau melakukan request konten ya secara cepat ya. Jadi yang cepat itu kita harus menggunakan fiber optik ya. Jadi dari fiber optik itu kecepatannya pun lebih bagus ya daripada kita menggunakan media transmisi satelit. Nah, untuk support perangkatnya ya untuk MAN ini ada router, ada modem, ada switch ya. Ini standar kayak model MAN tadi. Nah, di sini ada tambahannya yaitu multiplexer dan juga CSU atau DSU. Nah, kalau multiplexer ini kemungkinan seperti perangkat DWDM ya. Jadi memang perangkatnya itu udah gede banget dan untuk speed atau bandwidth yang dikeluarkan itu bisa sampai bergiga-giga bahkan sampai bertera-tera. Jadi satu interface-nya itu satu serat optik nih atau satu optik gitu ya, kabel optik itu bandwidth-nya itu bisa sampai bergiga-giga atau sampai bertera-tera. Nah, jadi kelebihannya menggunakan WAN ini lebih gede ya untuk konsum atau bandwidth yang dikeluarkan. Jadi sekali lagi untuk WAN ini
Dia adalah jaringan komputer ya, ya kita bisa sebut sebagai lintas benua, lintas negara. Jadi kalau untuk area ini biasanya dikerjakan ya oleh pemerintahan ataupun tim-tim dari internasional ya yang menggeluti bidang network untuk network itu. Nah ini untuk yang one ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian klasifikasi jaringan komputer berdasarkan topologi jaringan. Nah, kalau berdasarkan topologi jaringan, ini ada 8 poin. Poin pertama yaitu topologi ring, ada topologi bus, terus juga ada topologi star, topologi mesh, topologi tree, topologi peer-to-peer, ada topologi linear, dan ada topologi hybrid. Kita masuk ke bagian pertama. Ini ada topologi bus ya. Nah, untuk topologi bus ini, topologi jaringan komputer ya yang pertama kali digunakan. Ini untuk menghubungkan komputer. Teknologi ini ya menjadi jenis teknologi topologi yang paling sederhana dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, ini adalah topologi yang kita bisa sebut sebagai topologi yang sudah lama ya. Karena interkoneksinya ya dari satu komputer ke komputer lain ini menggunakan satu kabel. Yang kabelnya itu kita bisa sebut sebagai kabel koaksial atau BNC ya, seperti itu. Nah, ini jadi langsung direct dari satu PC ke PC yang lain, ini langsung direct ya. Jadi tengah-tengah gini, ini ada satu kabel nih, tengah-tengah, terus kita langsung jumper dari sini. Jadi langsung di jumper ya, di tengah-tengah itu langsung di jumper, terus dimasukkan ke cardnya si komputer. Nah, kalau kita bisa lihat dari gambar di sini ya, jadi kabel yang lurus ini adalah kabel BNC, sedangkan untuk komputer ini dia menggunakan interface BNC. Seperti itu. Nah, nanti untuk IP-nya, di setnya itu biasanya IP statik ya, seperti itu. Jadi nggak ada DHCP. Kalaupun ada DHCP, dia harus nambahin router ya, yang outputnya yaitu menggunakan output terminal BNC juga. Nah, ini kelebihannya yaitu biayanya lebih ekonomis, instalasi mudah, tidak memerlukan banyak kabel ya, benar karena dia langsung satu kabel langsung di jumper seperti itu. Topologinya sangat sederhana. Nah, untuk kekurangannya proses berjalan lebih lambat ya karena satu kabel digunakan untuk banyak komputer ya. Nah, ini tidak cocok untuk traffic jaringan yang padat. Jadi memang hanya one by one. Jadi dia harus nunggu ya. Ini jadi dari link ini ke link ini harus selesai dulu baru dia pindah ke komputer yang lainnya. Nah, ini sulit untuk melakukan troubleshoot. Iya, memang sulit karena apa itu namanya? Kita nggak tahu di titik mana dia ada masalah atau trouble ya, seperti itu. Terus setiap barel konektor yang digunakan sebagai terhubung akan melemahkan sinyal yang dikirimkan. Jadi ini memang teknologinya lama dan simple ya untuk digunakan, cuman untuk saat ini itu sudah nggak digunakan ya, seperti itu. Ini untuk yang topologi bus. Selanjutnya ada topologi star. Star ini dia menggunakan kabel UTP ya. Jadi pakai kabel UTP maupun kabel STP, dan di tengah-tengahnya dia ada switch atau hub atau root. Nah, ini kelebihannya ya, tingkat keamanan tinggi karena memang satu kabel untuk satu device atau komputer. Jarang mengalami masalah ya untuk lalu lintas data atau trafficnya nggak ada kendala. Ini penambahan atau pengurangan jaringan dapat dilakukan dengan mudah, yaitu benar kita tinggal narik kabel dan kita tinggal colokan konektornya ke hub atau ke switch. Kemudahan dalam mendeteksi kerusakan ya. Jadi kalau seandainya ada isu, kita juga bisa secara cepat untuk menemukan isunya, karena setiap kabel itu memang diperuntukkan untuk satu device seperti itu. Nah, jika terdapat satu jaringan yang rusak, maka jaringan lainnya tidak terpengaruh. Kalau di sini ada katakanlah kabel yang putus ya, maka koneksi lainnya ya di komputer lainnya ini tidak ada masalah. Nah, kekurangannya yaitu jika node inti mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan berhenti. Jadi kalau hubnya ini ibaratnya rusak ya atau ada trouble, maka keseluruhan komputer di sini bermasalah seperti itu. Jika lalu lintas data padat, jaringan akan menjadi lambat.
Ya, kalau dimanapun itu kalau ada traffic yang benar-benar lagi up ya atau lagi gede, itu pasti semua jaringan itu pasti mengalami keterlambatan seperti. Nah, jaringan tergantung pada terminal pusat. Ya, tergantung dengan switch atau hub yang kita implementasikan di lokasi tersebut. Nah, selanjutnya membutuhkan banyak kabel karena setiap apa itu komputer memerlukan satu kabel ya. Nah, ini untuk yang topologi start. Selanjutnya kita masuk ke topologi ring. Nah, kali ini kita sebut sebagai topologi ring ya. Nah, topologi ring ini adalah cara ya menghubungkan beberapa komputer dengan menggunakan jaringan yang terbentuk seperti cincin atau ring. Nah, ini biasanya menggunakan LAN card ya yang saling terkoneksi. Jadi modelnya itu ada dua LAN ya. Jadi satu LAN itu ke PC A, LAN B ke PC C seperti itu. Jadi ini katakanlah servernya ya. Jadi dari server itu di interface-nya itu ada dua interface ya, interface card-nya. Jadi yang pertama itu dia lari ke sebelahnya, yang sebelah kirinya, yang interface kedua lari ke sebelah kanannya. Dan itu terus ya sampai muter. Nah, ini yang disebut sebagai topologi ring. Jadi interface-nya harus dua. Satu sisi dia ngambil jaringan atau sebagai in, satu sisi dia sebagai out. Seperti itu. Nah, kelebihannya mudah dirancang dan diimplementasikan. Ya, betul. Karena kita tinggal colok gitu ya. Tinggal colok in, tinggal colok out, selesai. Performa lebih baik daripada topologi bus. Ya, memang benar karena ini modelnya ada dua kabel ya, kabel in dengan kabel out gitu. Kalau bus kan enggak. Jadi harus ngantri dulu, depan selesai baru belakangnya jalan. Mudah untuk melakukan pelacakan ya dan pengisolasian jika terjadi kesalahan dalam jaringan. Oke, kalau ada kendala gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih interface 1 atau interface 2 yang bermasalah. Nah, kekurangannya jika terdapat satu ya jaringan komputer yang bermasalah, maka jaringan komputer lainnya juga akan mengalami masalah. Ya, betul. Jadi setiap ada komputer nih bermasalah nih, maka kinerja untuk networknya ini pun bermasalah. Karena apa? Karena di sini itu kita sebut sebagai resistor ya atau penghambat. Maka kalau ada satu komputer yang prosesnya lambat, maka impact-nya akan kena di semua komputer yang ada dalam jangkauan ringnya seperti itu. Terus menambahkan atau mengurangi jaringan akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Ya, jadi kalau kita cabut satu nih, berarti dia nggak ngering. Kalau nggak ngering ya ini ibaratnya nggak dapat link dari sini gitu ya. Ya udah, ini loss seperti itu. Sulit untuk dikonfigurasikan. Iya, betul. Karena nanti di sini harus menggunakan IP apa itu namanya IP statik ya. Jadi kita harus ngurutin gitu ya. Dan ketika di sini ada yang dicomot satu atau rusak satu gitu ya. Nah, ini juga di belakangnya ini nanti dia nggak bisa dapat koneksi. Selanjutnya untuk topologi mesh. Nah, kalau untuk topologi mesh ini lebih wow lagi ya. Jadi ini adalah gabungan topologi star dan topologi ring. Nah, topologi ring itu mulanya kayak gini. Jadi setiap komputer harus ada 4 interface. Katakanlah di sini ada 4 ya. Lihat dulu lawannya ada berapa. Jadi satu PC ini dia akan memberikan output ya ke PC yang lain. Jadi interface-nya ada 4, jadi 1, 2, 3, 4. Seperti itu ya. Jadi satu PC dia harus menghubungkan satu interface ke PC lain. Jadi contoh ini server gitu ya. Nah, server ini interface card-nya ada 4. Satu ke klien 1, satu untuk klien 2, satunya lagi untuk klien 3, satunya lagi untuk klien 4. Dan di PC-nya pun juga sama. Nah, ini model topologi mesh. Nah, di sini ada kelebihannya ya. Nah, hubungan dedicated link menjamin data langsung ya dikirim ke komputer. Ya, benar. Jadi setiap ada request ya, request atau request URL atau request konten atau yang lainnya, ini dia akan direct ya. Jadi dari sini dia akan langsung minta ke sini. Terus selanjutnya memiliki sifat robust ya, artinya jika terjadi gangguan koneksi antar komputer A dengan komputer B karena kabel koneksi rusak,
maka tidak mempengaruhi koneksi komputer A dengan komputer lainnya. Ya, jadi kalau ini ada isu gitu ya, maka tidak terpengaruh sama sekali. Selanjutnya privasi dan security lebih terjamin. Hal ini dikarenakan komunikasi yang terjadi antara dua komputer tidak dapat akses ya oleh komputer lain. Ya, berarti kalau seandainya dari server ini mau ngakses ini, nah ini harus ada security-nya. Jadi nggak gampang langsung masuk. Jadi di sini ada security-nya, jadi lebih aman ya seperti itu. Nah ini kekurangannya ya, membutuhkan banyak kabel dan port I/O ya. Jadi kabelnya juga banyak ya, 4 kali, malah 3 kali ya, 3 kali. Dan untuk cut I/O-nya juga lebih banyak seperti itu. Karena setiap device itu memerlukan satu interface untuk interkoneksi. Instalasi dan konfigurasinya lebih sulit, ya benar. Terus memerlukan biaya yang lumayan besar, betul. Nah ini untuk yang topologi mesh. Selanjutnya ada topologi tree. Nah kalau untuk topologi tree ini ya topologi tree adalah jenis topologi gabungan ya dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Nah jadi bentuknya seperti ini. Jadi tetap ya di tengah itu dia menggunakan kabel BNC ya. Di tengah itu dia tetap menggunakan kabel BNC gitu ya. Terus di sini ada router. Nah, routernya ini ternyata adalah router BNC gitu ya. Jadi di tengah ini dia menggunakan kabel BNC ya. Kabelnya lebih gede gitu ya. Terus di tengah sini dia langsung jumper dan dimasukkan ke hub-nya BNC ini. Terus dari BNC ini outputnya LAN terus masuk ke komputer. Jadi bisa langsung dia masuk ke BNC-nya secara langsung atau dia lewat hub BNC dulu baru bisa terkoneksi ya seperti itu. Nah, ini kelebihan ya. Kelebihannya yaitu mudah dikembangkan ya menjadi jaringan yang lebih luas. Ya, karena dari satu kabel itu kita langsung bisa jumper ya tanpa harus melakukan instalasi yang lebih ribet ya seperti itu. Susunan data terpusat ya secara hierarki, hal ini membuat manajemen data lebih baik. Ya, terpusat karena memang jalan atau backbone-nya itu cuma satu gitu ya. Dan untuk yang lainnya itu bisa terkoneksi ya lewat langsung jumper langsung atau lewat hub yang ada di sini ya seperti itu. Terus ini kekurangannya, jika perangkat komputer yang menduduki tingkat tertinggi mengalami masalah, maka tingkat di bawah juga ikut bermasalah. Jadi kita lihat dulu strukturalnya ya. Jadi ujungnya di mana ya. Yang nomor satu kalau katakanlah di PC satu ini bermasalah, maka yang lainnya juga akan lemot seperti itu. Nah, kinerja jaringan terbilang lambat ya karena memang untuk backbone-nya menggunakan kabel BNC ya seperti itu. Nah, ini untuk yang topologi tree. Selanjutnya ada topologi linear. Nah, ini topologi linear disebut juga sebagai topologi bus beruntut. Nah, kalau beruntut seperti ini ya contohnya. Jadi tetap ini satu kabel BNC dari komputer 1 ya ke komputer 2 ini menggunakan port BNC. Nah, terus komputer 2 ke komputer 3 juga menggunakan model BNC. Kalau yang bus tadi kan dejumper gitu ya. Nah, tapi kalau di sini lewat komputer dulu. Nah, modelnya seperti ini atau memang model polanya itu dari hulu ke hilir itu dia menggunakan hub ya, hub BNC. Jadi kabel utamanya atau backbone-nya tetap menggunakan BNC gitu ya. Nah, untuk komputernya bisa menggunakan UTP. Atau langsung di jumper juga bisa gitu ya. Nah, ini kelebihannya yaitu mudah dikembangkan karena memang langsung colok jadi gitu ya. Tidak membutuhkan banyak kabel ya karena kabel backbone-nya hanya satu gitu ya, tinggal kita jumper gitu atau kita langsung interkoneksikan dengan komputer. Tidak memerlukan kendali pusat ya, benar karena setiap komputer ini memiliki IP statik tersendiri gitu ya. Nah, tata letak rangkaian cukup terbilang sederhana. Nah, ini untuk yang kelebihannya. Untuk yang kekurangannya, keamanan data kurang terjamin. Terus kepadatan lalu lintas yang cukup tinggi, ya betul karena satu backbone gitu ya dan
Setiap backbone harus melewati rute dari komputer dulu gitu ya, bisa langsung dari situ bisa langsung loss gitu ya. Nah, selanjutnya kecepatan akan menurun jika jumlah pengguna bertambah. Ya, betul. Karena backbone kapasitasnya memang terbatas. Ini untuk yang topologi linear. Selanjutnya untuk topologi peer. Nah, kalau untuk topologi peer-to-peer, nah ini merupakan jenis topologi yang sangat sederhana. Karena hanya menggunakan dua perangkat ya komputer ya yang saling terhubung. Nah, interface-nya itu bisa menggunakan BNC atau menggunakan LAN gitu ya. Jadi langsung pair to pair, one by one. Nah, ini kelebihannya ya, biaya murah. Iya, betul, karena memang koneksi dari satu ke satu komputer. Instalasi jaringan mudah, masing-masing perangkat komputer dapat berperan sebagai server maupun client. Nah, kekurangannya ya sulit dikembangkan, terus keamanan juga kurang baik, terus troubleshoot jaringan makin rumit. Nah, ini untuk yang topologi pair to pair. Selanjutnya kita masuk ke topologi hybrid. Nah, ini untuk yang topologi hybrid. Nah, ini jenis topologi gabungan ya dari beberapa teknologi yang berbeda. Nah, ketika terdapat dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung satu sama lain, di saat itulah terbentuknya topologi hybrid. Jadi topologi hybrid itu topologi gabungan ya dari topologi-topologi yang sudah ada. Nah, kalau di sini gabungannya yang menggunakan ring dan setar. Jadi antara hub ke hub ketemu hub lagi. Nah, ini kan muter. Nah, ini kita sebut sebagai topologi ring. Jadi dia nggak menggunakan BNC tapi menggunakan UTP. Jadi router 1 terkoneksi dengan router 2, router 2 terkoneksi dengan router 3, router 3 terkoneksi dengan router 1. Nah, kalau model ini kita bisa sebut sebagai BGP ya, bisa, atau OSPF ya, seperti itu. Nah, dari root atau switch ini nanti dia juga akan memberikan interkoneksi ke komputer-komputer lainnya ya. Katakanlah ini router 1 ini ada 3, router 2 ini ada 2 gitu ya. Terus router 3 ada 3. Nah, ini biasanya ya digunakan adalah root yang manage gitu ya, terus sama cut interface. Nah, ini kelebihannya hybrid yaitu fleksibel, benar-benar sangat fleksibel ya. Terus menambahkan jaringan lainnya sangat mudah, benar, karena memang model polanya memang setar gitu ya. Terus kekurangannya hybrid, pengelolaan pada jaringan sulit ya, karena routernya ini dia melingkar gitu ya. Jadi untuk troubleshoot juga kita harus cek satu-satu di router mana yang ada masalah gitu ya. Terus biaya mahal, betul, karena routernya sendiri pun lumayan mahal gitu ya. Instalasi dan konfigurasi jaringan cukup rumit, ya betul. Nah, ini untuk yang topologi hybrid. Kita masuk ke perangkat jaringan. Nah, perangkat jaringan adalah semua komputer atau perihal interface card dan perangkat tambahan yang terhubung ke dalam suatu sistem jaringan komputer. Nah, ini contohnya ya, yang terhubung dengan jaringan komputer, ini adalah perangkatnya, ada server, ada workstation atau PC biasa, kita bisa sebut seperti itu, network interface card, ada kabel jaringan, ada hub dan switch, ada bridge, route, ada repeater, modem, dan juga ada bandwidth. Kita masuk ke bagian pertama, server. Nah, server merupakan ya pusat kontrol dari jaringan komputer. Jadi server itu pusat kontrolnya di situ ya. Yang dia akan berbagi konten atau yang berbagi data atau informasi yang dari sisi klien kita bisa ambil data itu. Nah, server akan melayani seluruh klien ya atau workstation yang terhubung ke jaringan. Nah, sistem operasi yang digunakan pada server adalah sistem operasi yang khusus ya, yang dapat memberikan layanan bagi workstation. Nah, untuk operating system sendirinya juga khusus ya. Biasanya menggunakan operating system Windows Server untuk yang Windows. Kalau untuk yang Linux juga dia bisa menggunakan Ubuntu yang server atau live dan juga menggunakan CentOS yang live. Selanjutnya ada workstation. Nah, workstation ini kita bisa sebut sebagai PC biasa ya, PC client seperti itu. Nah, ini komputer yang terhubung dengan sebuah LAN. Jadi dia terhubung dengan LAN ya, baik itu menggunakan hub, menggunakan kabel ya, atau menggunakan WLAN,
WiFi atau juga dia optik ya. Ada juga yang menggunakan optik. Nah, ini dia intinya terhubung dengan network gitu ya. Nah, ini kita bisa sebut sebagai PC workstation seperti itu. Nah, selanjutnya ada network interface card. Nah, kita bisa sebut sebagai NIC ya. Nah, NIC ini bisa berupa outputnya bisa berupa LAN, UTP seperti ini, bisa optik, dan bisa juga WLAN ya. Jadi macam-macam. Yang paling simpel, yang paling murah adalah yang interface card NIC ya, atau yang menggunakan output LAN. Nah, ini adalah expansion board ya yang digunakan supaya komputer dapat dihubungkan dengan jaringan. Nah, sebagian besar NIC dirancang untuk jaringan protokol dan media tertentu. Nah, NIC bisa disebut juga sebagai LAN card. Nah, di sini ada apa itu bisa apa itu jika dilihat dari kecepatannya ya, Ethernet terbagi menjadi 4 jenis. Nah, ini jenisnya ada 4 ya kalau kita sebut berdasarkan speednya. Pertama yaitu 10 megabit per detik atau kita bisa sebut 10 Mbps. Nah, ini ya sering disebut sebagai Ethernet standar yang digunakan 10 base, 10 base 5, 10 base T, dan 10 base F. Nah, selanjutnya ada yang 100 Mbps ya, yang sering disebut sebagai fast Ethernet. Jadi kadang-kadang kalau kita cek ya di network lokal area kita itu ada yang fast Ethernet. Nah, fast Ethernet berarti yang di 100 Mbps. Nah, ini standar yang digunakan ya, 100 base FX, 100 base T, 100 base T4, dan 100 BTX. Jadi kita bisa lihat ya, dia Ethernet biasa atau fast Ethernet. Nah, selanjutnya ada yang 1000 Mbps ya, atau 1 gig, 1 giga. Nah, itu sering disebut sebagai gigabit Ethernet. Standar yang digunakan yaitu 1000 base CX, 1000 base LX, 1000 base SX, dan 1000 base T. Nah, nanti di interface komputer atau di laptop coba cek, dia itu kategori Ethernet, fast Ethernet, atau giga Ethernet. Dan selanjutnya ya, ada 10.000 bit per detik ya, atau 10 gig per second. Kita bisa sebut sebagai 10 gig. Nah, ini untuk istilah-istilahnya ya. Jadi kalau 10 mega itu Ethernet biasa. Kalau 100 fast Ethernet. Kalau 1000 giga Ethernet, gigabit Ethernet atau Ethernet gigabit. Kalau yang 10 itu kita bisa sebut sebagai 10 gig. Nah, kalau 10 gig itu biasanya menggunakan ini ya, menggunakan SFP ya, yang memang kapasitasnya 10. Nah, seperti itu. Ini yang untuk network interface card atau kita bisa sebut sebagai LAN card. Selanjutnya ada jaringan. Nah, kabel jaringan ini, nah ini menghubungkan ya antara satu komputer ke komputer lain secara fisik. Ya, di dalamnya di sini ada kabel koaksial. Nah, ini biasanya BNC. Nah, kalau fast media ya, teman-teman yang punya fast media, biasanya kabelnya kabel koaksial. Nah, itu berarti infrastrukturnya menggunakan bus ya, seperti itu. Nah, terus ada yang namanya twist pair. Nah, twist pair itu kita bisa sebut sebagai UTP atau STP. Kabelnya kabel gini ya, 8 pair gini ya. Terus selanjutnya ada fiber optik. Nah, fiber optik polanya seperti ini. Jadi ini untuk perangkat penghubung ya dari satu interface ke interface lain atau satu device ke device yang lain. Nah, ini kita untuk yang kabel jaringan. Selanjutnya ada hub dan switch. Nah, switch adalah perangkat ya yang berfungsi untuk menghubungkan multiple komputer ya, multiple komputer. Jadi tinggal lihat ya colokannya atau interface-nya ada berapa. Kalau ada 24 ya maksimal di angka 24. Nah, ini switch secara fisik sama ya dengan hub, tapi logikanya berbeda. Nah, kalau switch memiliki kemampuan ya penyimpanan terhadap alamat MAC atau kita bisa sebut sebagai medium access control atau pada link layer OSI ya, sehingga hanya mengirimkan data pada port yang dituju atau kita bisa sebut sebagai unicast. Nah, sedangkan untuk hub, hub ini dia akan mengirimkan data ke semua port atau bisa kita sebut sebagai broadcast. Jadi kalau di router nih ya, kalau teman-teman punya mikrotik nih, port 1, port 2, portnya sampai 5 kan. Nah, kalau yang cuma disetting di port 2 sama port 1, maka port 3 dicolok juga nggak bakal dapat DHCP, kan seperti itu kan. Nah, tapi kalau seandainya hub nih ya, ada satu yang masuk nih ke apa itu
ke LAN yang ada internetnya atau LAN yang dari router gitu ya. Nah, itu maka komputer yang nyolok ke hub itu dia langsung dapat IP DHCP biasanya seperti itu. Nah, tipenya ada dua, yaitu switch yang unmanaged switch dan juga ada yang managed switch. Nah, ini untuk yang hub dan switch. Selanjutnya kita masuk ke bridge. Nah, bridge ini adalah piranti yang meneruskan lalu lintas ya antara segmen jaringan yang berbeda. Nah, ini bridge bekerja ya dengan mengenali alamat MAC asal yang mentransmisikan data ke jaringan dan secara otomatis membangun sebuah tabel internal. Nah, jadi bridge itu kayak semacam jembatan. Jadi walaupun di dalamnya itu ada VLAN ya atau host yang berbeda, itu dia akan langsung memforward atau ibaratnya meneruskan ya. Jadi meneruskan semua traffic apapun itu segmennya. Jadi segmen manapun itu yang lewat bridge itu akan diloloskan seperti itu. Nah, ini untuk yang bridge ya. Selanjutnya ada router. Nah, router ini perangkat yang berfungsi menghubungkan satu LAN ke internet walking atau WAN. Jadi yang menghubungkan antara LAN dan WAN. Contohnya kayak WAN ini ISP ya, jadi IP public ya, atau kita bisa sebut kayak ISP, jadi dicolok di router, mungkin di interface 1 gitu ya, terus interface 2-nya dia masuk atau dia sebagai DHCP dan bisa diteruskan ke hub ya, atau mungkin di setiap interface ini dikasih segmen IP yang berbeda. Nah, router akan menentukan jalur ya terbaik untuk komunikasi data. Router bekerja pada layer network dari model OSI ya, untuk memindahkan paket-paket antar jaringan menggunakan alamat logikanya. Jadi router ini fungsinya banyak ya. Pertama dia itu ada fitur ya dari menghubungkan WAN ke LAN atau kita bisa sebut sebagai NAT ya, Network Address Translation. Nah, jadi yang awalnya dia itu nggak dapat internet, tapi kalau setelah ada apa itu namanya kabel yang ada internetnya kita colok ke sini dan kita kasih NAT ya atau NAT-nya kita aktifkan, maka komputer lokal tersebut atau IP lokal tersebut itu secara otomatis akan bisa terkoneksi dengan internet karena memang ada bantuan atau fitur NAT tadi ya. Jadi ibaratnya dari IP public itu di NAT ke IP lokal. Jadi kesimpulannya IP lokal akan mendapatkan akses internet lewat fitur NAT tersebut. Selanjutnya ada repeater. Nah, repeater ini bekerja pada level physical layer ya, dalam model jaringan OSI. Repeater bertugas meregenerasi atau memperkuat sinyal-sinyal yang masuk. Jadi repeater itu ada model yang menggunakan WLAN, ada juga yang menggunakan LAN ya. Jadi kalau biasanya nih di di optik itu juga ada repeaternya ya, jangan salah. Jadi di setiap optik itu biasanya ya dengan kapasitas 50 km itu ada repeaternya. Ada yang 50 km, ada juga yang sampai 80 atau mungkin ya, sekisar 100 km. Jadi per segmen tersebut ya, mungkin 50, mungkin 80 atau 100, itu pasti ada repeaternya. Nah, biasanya ya yang digunakan untuk repeaternya itu khusus atau spesial untuk perangkat DWDM. Nah, untuk perangkat DWDM itu ya dari hulu ke hilir, katakanlah dari Jakarta ke Surabaya, itu dia langsung tembak tuh. Ya, tembak optik, dia lewat manapun optiknya bebas, tapi ya itu ada ketentuan per sekian kilometer harus ada repeaternya. Itu untuk yang optik. Kalau untuk yang wireless ya, wireless biasanya kita kalau main RT/RW gitu ya. Jadi katakanlah di tengah-tengah ini dia ada intervensi atau apa, kita gunakan repeater ya. Gunakan repeater jadi satu access point. Nah, nanti kita bisa rubah modenya menggunakan mode repeater. Jadi nanti apa itu namanya? Sinyal yang dia ambil dari sumbernya itu akan dibesarkan lagi ya. Sinyalnya itu yang pertama, yang kedua untuk koneksinya juga dia akan disetabilkan seperti itu. Contoh yang paling mudah ya, contoh yang paling mudah untuk kabelan ya. Dari kabelan titik 1 ke titik 2 gitu ya, kabelan atau UTP itu standar ya, paling
panjang atau maksimal itu di angka 100 untuk kabel yang Cat 5, Cat 6 itu mungkin bisa 150 ya. Nah, itu kan batas maksimal. Nah, kalau seandainya mau menggunakan apa itu diperpanjang lagi ya untuk apa itu untuk hubungan kabelnya ini. Jadi di tengah-tengah itu biasanya dikasih hub. Tujuannya apa? Ya dia sebagai repeater gitu. Teman narik kabel nih. Oh, ini maksimal narik kabel 200 meter menggunakan Cat 5. Jadi ya nanti ya 100 meter tambah 100 meter tengah-tengahnya ada hub gitu. Nah, itu udah apa itu sebagai repeater seperti itu ya. Nah, ini fungsi untuk repeater. Nah, selanjutnya modem. Modem ini adalah device ya digunakan sebagai penghubung dari sebuah PC atau jaringan ke penyedia layanan internet ya. Atau kita bisa sebut sebagai ISP, Internet Service Provider. Salah satu modem yang dipakai ya untuk koneksi ke internet ialah modem ADSL. Nah, ini kalau modem ADSL. Nah, modem ini fungsinya yaitu memodulasi ya dari apa sinyal dari ISP tersebut dan kita bisa dimodulation ke router agar kita bisa dapat koneksi internet. Nah, model modemnya itu kayak gini ya. Nah, ini untuk yang ADSL. Nah, dari ADSL ini ya kita bisa langsung koneksikan ke router ya, bisa itu router yang ada wifi-nya, ada juga router yang memang nggak ada wifi-nya. Nah, nanti tergantung. Selanjutnya ada bandwidth. Nah, ini bandwidth adalah jumlah data atau volume data dalam satuan bit per second yang dapat ditransmisikan lewat sebuah media transmisi jaringan dalam satu kesatuan waktu. Ribet ya. Jadi bandwidth itu adalah volume ya dari sebuah device ya, biasanya dari router ya, dalam satuan waktu ya atau bit per second seperti itu. Nah, bandwidth itu asalnya dari mana? Bandwidth itu asalnya dari router itu sendiri, gitu ya. Dari router. Nah, contoh, jadi untuk router yang gede-gede ya, router A itu SFP-nya 10 giga gitu ya. Nah, terus disambungkan ke router B yang SFP-nya 1 giga. Maka router B juga dapatnya 1 giga, enggak 10 giga. Kalau router A sama router B SFP-nya sama 10 dengan 10, maka dapatnya 10. Seperti itu ya. Kurang lebih contoh gambaran globalnya seperti itu. Nah, secara umum bandwidth ya dapat dianalogikan seperti sebuah pipa air ya. Nah, jadi sebuah pipa air kayak semacam pipa gitu ya. Kita bisa sebut sebagai backbone juga boleh ya. Seperti itu. Semakin besar pipa air atau bandwidth, maka semakin besar pula volume air atau data yang dapat dilewatkan. Nah, di sini ya ada beberapa alasan ya yang menjadikan bandwidth merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah jaringan komputer. Pertama, bandwidth berperan penting ya dalam menentukan kualitas sebuah jaringan karena besar saluran data atau bandwidth. Yang kedua yaitu bandwidth memiliki keterbatasan dikarenakan hukum fisika ya dan teknologi. Jadi teknologinya juga mempengaruhi dia menggunakan teknologi apa ya. Jadi balik lagi ke routernya atau perangkatnya menggunakan teknologi apa ya seperti. Nah, selanjutnya bandwidth tidak didapatkan dengan gratis. Tawaran bandwidth paling sering kita jumpai ketika kita ingin berlangganan internet. Jadi kita harus bayar ya kalau menggunakan bandwidth. Maksudnya bandwidth di sini yang ada akses internetnya. Tapi kalau untuk bandwidth lokal antara root dengan root, nah itu kita bisa tentukan sendiri berdasarkan branded dari devices-nya. Selanjutnya kebutuhan bandwidth ya akan selalu naik dengan adanya teknologi baru. Ya, itu pasti. Nah, ini untuk ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke IP address. IP address adalah serangkaian angka ya yang menjadi identitas perangkat yang terhubung ke internet atau infrastruktur dalam jaringan. Nah, fungsinya yaitu seperti nomor rumah pada alamat, yaitu memastikan agar data yang dikirim ke perangkat yang tepat. Jadi IP address itu semacam alamat rumah ya. Alamat rumah, jadi panjang rangkaiannya adalah 0000 sampai 255.255.255.255. Nah, ini biasanya kita kategorikan ya bisa sebagai IP kelas A, IP kelas B, dan IP kelas C. Nah, bagaimana dihitung untuk A, B, C itu balik lagi ke slash ya atau segmentasinya. Jadi katakanlah 192.168.11/24. Berarti besarannya 254 host ya seperti itu.
Nah, kalau /29 ada 6 seperti itu ya. Nah, ini untuk yang IP address. Intinya IP address itu adalah semacam rumah ya, alamat rumah. Dia nomor berapa, dia di gang berapa, terus dia kecamatannya apa, dan kelurahannya apa seperti itu. Selanjutnya, ini kita masuk ke cara kerja IP address ya. Berikut cara kerjanya. Pertama, komputer terhubung ke router jaringan ya, yang biasanya disediakan oleh penyedia layanan internet atau ISP. Jadi contoh, ini ISP, ini modem ya, katakanlah ini IndiHome ya, seperti itu. Jadi setiap komputer yang kita colok lewat LAN itu pasti udah dapat IP DHCP ya. Kita bisa sebut sebagai IP DHCP. Nah, ini kemudian ya router akan berkomunikasi dengan server tempat website disimpan untuk mengakses file yang dikirim kembali ke komputer Anda. Jadi cara kerjanya ya, jadi komputer ini melakukan request, katakanlah www.google.com. Maka dari sini ya dengan IP yang 0104 ini dia akan merequest ke modem ya. Modem. Nah, dari modem ya dengan ke DHCP server dulu, dari DHCP server itu dia masuk ke NAT-nya ya, terus dia langsung komunikasi ke IP-nya di sini. Setiap modem pasti ada IP publiknya. Nah, dia akan minta IP publik untuk meneruskan request yang diminta dari klien ini gitu. Nah, karena apa ya, pertukaran informasinya itu sangat cepat dengan hitungan milisecond, maka kita nggak terasa. Tahu-tahu udah selesai atau tahu-tahu kita klik langsung kebuka seperti itu ya. Jadi mereka itu sebenarnya ya ada flow atau jalannya. Jadi contoh ya dari sini dia melakukan request www.google.com. Dari request ini dia pertama kali itu menuju ke sini ya, lewat dulu ke DHCP server minta ke NAT, NAT diteruskan ke IP di sini. IP di sini itu dia bisa langsung go public ya, atau langsung ke dunia gitu. Nah dari sini dia akan mencari konten atau DNS domain name server dari Google ya. Terus dia tinggal dicocokkan, oh dia minta www.google.com. Nah setelah dapat ya, dia minta gitu kan. Nah maka si Google ini akan mengembalikan apa yang dia minta atau apa yang dia request. Kembalikan ke alamat IP ini gitu ya. Alamat IP ini akan diteruskan lewat NAT, NAT lewat DNS, DNS terus lewat IP di sini. Jadi modelnya ini request lewat sini dibalikin lagi ke sini. Karena ukuran waktunya milisecond, maka kita nggak terasa tahu-tahu kita klik sudah selesai ya seperti itu. Nah ini untuk yang cara kerja IP ya. Nah, dan di sini menggunakan contoh menggunakan ISP dengan menggunakan modem ya, modem IndiHome contohnya. Nah selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis IP address ya. Nah IP address ini ada yang IPv4 ya. Jadi di sini IP address konsumen juga dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu privat, publik, dinamis, dan statik. Nah, kita masuk ke bagian pertama yaitu kita masuk ke IPv4. Kepanjangan IPv4 yaitu Internet Protocol versi 4 ya. Internet IPv4 yang biasa IP yang kita sering jumpai ya, seperti itu. Nah, ini panjangnya 32 bit ya dan 4 bagian oktet yang dipisahkan oleh titik. Nah, nilai setiap oktet bersekitar 0 sampai 255. Nah, contoh gampangnya seperti ini ya. 10 0 1 12 172 16 1 13 192.168.1.14. Nah, jadi polanya seperti ini ya untuk perhitungan IP. Nah, ini ada link. Link itu jadi kalau maunya membuat sebuah segmen IP 24, 29, 21, 22 maupun 16 terlalu besar ya. Nah, itu kan bisa akses ke sini ya. Nah, ini IP kalkulator disebutnya. Nah, di IP kalkulator ini teman-teman nanti bisa mengecek, saya ingin membuat segmen IP ini, gateway-nya ini, karena nanti hostnya dapat berapa, subnet masknya berapa. Jadi dari URL ini ya, IP kalkulator teman-teman nanti bisa tahu. Jadi nggak harus ngitung ya. Oh IP-nya sekian, terus dia apa itu namanya kelas berapa, itu terlalu ribet. Jadi sudah ada IP kalkulator. Jadi itu pakai gunakan IP berapa, tinggal ketik IP gateway-nya berapa, slash berapa, tinggal dikalkulat, maka di situ nanti akan tahu.
hostnya jumlah berapa gitu ya, terus netmasknya berapa, terus gateway-nya berapa. Jadi di sini udah disediakan ya, udah simple banget. Jadi kalau teman-teman mau gunakan IPv4 ya untuk mengalokasikan sebuah IP, maka kita bisa cek di sini ya, http://julius.d IP calculator, atau kita kalau search di Google kita ketik aja IP calculator. Nah di situ nanti bisa tentukan ya, mau gateway berapa, terus segmen IP model kayak gimana di situ. Selanjutnya kita masuk ke IPv6. Nah kalau IPv6 ini kurang lebih semacam MAC address ya. Jadi di sini untuk panjangnya itu 32 bit ya. Terus ini mencapai 128 bit ya. Artinya sekitar 340 deletion atau angka di belakang digit pertamanya. Jadi model polanya kayak gini ya. 2001.244. Jadi per 44 digit. Nah, ini lebih panjang ya. Ini untuk IPv6. Nggak usah ke IPv6, IPv4 dulu ya, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke private IP. Nah, untuk private IP ini adalah IP address yang digunakan untuk berkomunikasi dalam jaringan lokal. Jadi setiap kita koneksikan apa itu network kita atau laptop kita ke LAN, biasanya ada tulisan private IP. Selanjutnya ada public IP. Nah, public IP ini adalah jenis IP ya, untuk publik yang digunakan berkomunikasi di luar jaringan lokal yang terhubung dengan internet. Jadi biasanya kalau seandainya dapat apa itu namanya berlangganan internet ya, terus kita pengen ngerti IP publiknya berapa, nah, nanti bisa dicek di fast.com atau fast.net. Fast.com nanti di situ kita bisa lihat IP-nya berapa dan speed-nya berapa. Nah, ini untuk yang public IP. Selanjutnya kita masuk ke alamat IP dinamis. Untuk yang dinamis IP ya, atau kita bisa sebut sebagai IP dinamik gitu ya. Nah ini berarti sifatnya berubah-ubah ya, sesuai dengan apa yang disediakan oleh DHCP server. Nah contoh biasanya kita colok hub atau colok ke router modem IndiHome ya. Nah kita nggak perlu ngisi alat IP kita udah dikasih IP dari DNS servernya itu gitu ya, dari DNS servernya modemnya gitu. Jadi nanti kalau seandainya laptopnya ini dicabut kembali atau restart ya, atau dimatikan dan harus dihidupkan kembali, biasanya IP-nya nanti berubah. Tinggal di situ untuk DHCP servernya itu di setting berapa lama dia apa itu dalam masuk ARP atau kontrol MAC-nya ya. Jadi live-nya itu berapa lama di DHCP server. Nah kalau dia live-nya 3 hari, berarti per 3 hari dia akan berbeda apa alamatnya itu akan berubah. Nah ini untuk yang alamat IP dinamis. Selanjutnya ada alamat IP statik. Nah, kalau statik ini kita harus isi secara manual ya. Jadi kadang-kadang itu ada perusahaan yang memang DHCP servernya dimatikan gitu kan. Nah, saat kita colok komputer kita atau laptop kita ke hub, maka kita nggak dapat IP. Nah, itu sebenarnya lebih secure ya. Jadi kita tinggal ngisi IP-nya berapa, gateway-nya berapa, DNS-nya berapa, maka kita sudah bisa terhubung dengan jaringan yang ada di sana. Nah, ini untuk yang alamat IP statik. Nah, selanjutnya ada share IP address ya, share IP address atau alamat IP bersama dengan IP rank yang digunakan bersama-sama. Di antaranya beberapa ada domain. Nah, alamat IP ini ditujukan bagi user yang menggunakan resource jaringan dan hardware server bersama-sama dengan orang lain. Nah, ini ada share IP address. Share IP address itu teman-teman itu kan ada interface WLAN, ada juga interface LAN kan gitu. Nah, di interface WLAN kalian, kalau kalian dapat internet nih dari wireless gitu ya, coba share sekali-kali menggunakan metode share. Jadi di wireless itu kan, terus klik properties ya. Di situ ada option atau advance. Nah, kita klik kita tinggal checklist saja share IP gitu ya. Nah, di share IP itu kita tujukan kemana? Ke network ibaratnya ke NIC-nya, NIC atau LAN gitu ya. Nah, kalau seandainya udah di-share, maka LAN kita itu udah bisa ada internetnya. Coba dicoba. Jadi kalau kita dapat internet nih dari WiFi gitu ya, LAN kita juga kita bisa gunakan untuk share IP. Jadi caranya kita tinggal klik kanan wireless ya, di properties, di advance, di situ kita tinggal centang share IP address, maka di interface LAN kita juga bisa dapat internet seperti itu. Selanjutnya ada dedicated IP address ya. Kalau dedicated IP address ini adalah IP khusus ya.
yang berarti domain tersebut diberikan ke IP address yang tidak digunakan bersama-sama dengan pemilik website lain. Nah, biasanya kalau dedicated address ini lebih ke domain ya, jadi kayak semacam domain. Jadi kalau kita akses juga harus menggunakan SSL ya, ada secure di URL tersebut. Jadi nggak sembarangan. Nah, ini juga bisa menggunakan FTP ya. Jadi kalau di dekat IP address itu langsung direct ya, kayak semacam Google gitu ya. Nah, kita langsung bisa akses. Nah, ini kita bisa akses bareng-bareng nih. Di hit bareng-bareng itu nggak ada masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.